Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Dian Lestari, kakak dari kampus Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, tujuan kakak di sini adik-adik ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, tujuan kakak di sini kakak ingin menyampaikan materi kakak, yaitu tentang apa sih penyebab bau mulut? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak salah satu penyebab bau mulut? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, kakak akan menjelaskan apa saja penyebab dari bau mulut itu. Nah, adik-adik dengerin baik-baik ya dan simak baik-baik supaya adik-adik semua paham apa sih penyebab dari bau mulut ini. Penyebab bau mulut yang pertama yaitu tidak menggosok gigi pagi dan malam hari sebelum tidur. Nah, yang kedua yaitu giginya berlubang seperti ini. Nah, ini adik-adik bisa lihat, ini giginya berlubang. Nah, di dalam lubang gigi ini terdapat bakteri jahat yang bisa menyebabkan mulut adik-adik itu bau. Nah, salah satunya gigi berlubang ini ya adik-adik. Yang ketiga yaitu penyakit gusi, misalnya nih gusi berdarah, gusi bengkak. Nah, itu salah satunya penyebab bau mulut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kurangi mengkonsumsi makanan manis seperti coklat, permen, minuman yang manis, dan minuman yang beralkohol atau yang bersoda. Karena makanan manis itu bersifat lengket. Nah, apalagi adik-adik setelah makan makanan manis dan tidak menggosok gigi, maka pertumbuhan bakteri di dalam mulut adik-adik sangat cepat dan bisa menyebabkan bau mulut. Misalnya seperti ini nih, ini yaitu gambar kue. Nah, di dalam kue ini ada coklat, ada pemanis, dan tentunya ada gula. Nah, kakak tidak melarang adik-adik untuk mengkonsumsi makanan-makanan manis seperti coklat, permen, dan lain-lain. Nah, tetapi kakak hanya menyuruh adik-adik untuk mengurangi mengkonsumsi makanan manis dan tidak berlebih-lebihan untuk mengkonsumsinya. Nah, setelah mengkonsumsi makanan manis tadi, adik-adik diwajibkan harus menggosok gigi. Supaya apa? Supaya bakteri yang ada di mulut adik-adik tidak bertumbuh dengan cepat. Selanjutnya yang kelima yaitu plak atau karang gigi. Nah, kakak mau jelasin sedikit tentang plak ini ya adik-adik. Nah, plak itu awal mulanya terbentuk ketika bakteri yang ada di dalam mulut adik-adik yang bercampur dengan protein dan sisa-sisa makanan, maka lama-kelamaan bakteri itu akan tumbuh di dalam mulut adik-adik. Salah satunya yaitu yang menempel pada gigi adik-adik dan akan mengeras. Nah, itu yang dinamakan dengan karang gigi. Nah, karang gigi ini tidak bisa dibersihkan dengan cara menggosok gigi saja ya adik-adik. Caranya yaitu kita pergi ke dokter atau ke perawat gigi untuk meminta tolong membersihkan karang gigi. Nah, karang gigi ini biasanya ditumbuhi pada orang-orang yang tidak rajin menggosok gigi. Nah, seperti itu adik-adik. Yang keenam yaitu adanya penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya asam lambung, penyakit MAH, terus diabetes, gagal ginjal. Nah, itu salah satu penyakit yang dapat menyebabkan bau mulut. Nah, itulah penyebab bau mulut yang sudah kakak sebutin. Nah, sekarang kakak akan jelasin gimana sih cara mencegah bau mulut. Nah, yang pertama yaitu kita rajin menggosok gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, yang kedua, perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung
protein, kalsium, yang bergizi, misalnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya kurangi mengkonsumsi makan makanan manis, tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya yaitu perbanyak minum air putih. Nah, dari sini adik-adik ada yang belum paham? Jika belum paham, tolong ditanyakan ya sama kakak. Nanti kalau bisa kakak jawab, kakak jawab. Nah, sekarang giliran kakak ya yang bertanya. Nah, yang pertama, sebutkan apa saja penyebab bau mulut. Nah, yang kedua, sebutkan cara mencegah terjadinya bau mulut. Nah, itu saja ya. Dari sini dapat kita simpulkan penyebab bau mulut itu tidak menyikat gigi 2 kali sehari, adanya gigi berlubang, penyakit gusi, terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, adanya penyakit yang ada di dalam tubuh kita, dan adanya plak atau karang. Cara mencegahnya yaitu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, banyak mengkonsumsi air putih. Nah, yang ketiga, tidak merokok atau tidak mengkonsumsi makan makanan manis yang berlebih-lebihan. Dan perbanyak mengkonsumsi makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Baiklah, cukup sekian materi dari kakak. Semoga dapat dipahami dengan jelas dan semoga bermanfaat ya adik-adik. Baiklah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.